pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini yang tidak berangkat siapa saja, Nak? Azam. Azam toh kenapa? Sakit. Oke, Azam ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang gerak. Ada yang masih ingat apa itu gerak? Coba siapa yang masih ingat angkat tangannya. Oke, silahkan Nabila. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi lainnya, serta perubahan kedudukan atau posisi benda terhadap suatu titik acuan terhadap benda lain, sehingga menyebabkan jarak atau posisi antar keduanya berubah. Oke, jadi pada intinya gerak itu adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Nah, sekarang Bu Asmi tanya sama kalian, suatu benda bisa bergerak karena ada apa? Disebabkan karena ada gaya. Nah, sekarang masih ingat macam-macam gaya itu apa saja? Apa? Siapa yang mau nyampein? Apa? Gaya. Gaya otot, gaya bekas, gaya magnet, Gaya otot, listrik, gaya gravitasi, gaya persetan. Jadi, hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan gaya gesek. Nah, silahkan kalian perhatikan gambar yang Bu Asmi sajikan ya. Nah, ini gambar apa? Sandal ya. Nah, sekarang pernahkah kalian berjalan dengan sandal yang terbuat dari karet dan dari kayu? Pernah nggak? Pernah. Nah, sekarang yang kalian rasakan apa, Nak? Kalau berjalan dengan sandal yang pakai karet, licin atau tidak? Tidak. Nah, kalau pakai kayu, bakyak lah. Bakyak kan itu dari kayu kan? Nah, itu kalau kalian jalan dengan bakyak, licin nggak? Licin. Nah, sekarang mengapa pada sandal yang terbuat dari kayu, itu kan alasnya ditambahi dengan karet, biar apa? Agar tidak licin. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apakah benar penambahan karet itu bisa menyebabkan tidak licin, kita akan belajar lebih lanjut ya. Tujuan pembelajaran hari ini untuk pemahaman IPA, kalian dapat menganalisis gaya gesek yang terjadi pada benda dengan tepat ya. Untuk keterampilan proses, kalian dapat melakukan penyelidikan pengaruh gaya gesek terhadap benda. Dan kedua, kalian dapat membuat gagasan solusi tentang penerapan gaya gesek dengan penuh tanggung jawab. Jadi nanti kalian akan melakukan praktek untuk menguji apakah gaya gesek itu berpengaruh terhadap gerak suatu benda. Nah, untuk penilaian seperti biasa Bu Asmi akan melakukan 3 penilaian ya. Penilaian pertama yaitu penilaian pengetahuan yang akan Bu Asmi lakukan di akhir pembelajaran berupa pilihan ganda ya. Nah, untuk penilaian keterampilan dan profil pelajar Pancasila ya atau sikap, Bu Asmi akan lakukan selama proses pembelajaran. Nanti kan kalian melakukan kerja kelompok ya, percobaan sampai mempresentasi di depan. Bu Asmi akan melihat keaktifan kalian ya. Nah, untuk nilai sikap profil pelajar Pancasila, Bu Asmi akan menilai sikap gotong royong atau kerjasama dan bernalar kritis atau kalian nanti bisa menjawab pertanyaan dari lembar aktivitas atau tidak. Jelas? Jelas. Sekarang kalian perhatikan. Itu gambar apa, Nak? Gambar ban. Terus yang atasnya gambar apa? Orang jatuh ya. Jadi ada orang yang naik motor, terus di jalan licin, dan ternyata dia jatuh. Pas diamati ternyata bannya apa? Yang satu halus ya. Itu kenapa? Nah, untuk memberikan solusinya, kalian akan membuat rumusan masalah. Coba sekarang kalian lihat dari orientasi masalah yang ada, coba kalian buat rumusan masalah. Itu kan sudah Bu Asmi bantu dengan memberikan kata-kata ya. Nah, siapa? Silahkan yang mau memberikan rumusan masalah untuk nomor 1. Oke, silahkan.
Bagaimana pengaruh bentuk alur ban dengan gaya gesek? Bagaimana pengaruh bentuk alur ban dengan gaya gesek? Bagus, boleh. Terus ada lagi untuk nomor 2. Siapa yang mau menjawab? Mela. Bagaimana solusi agar motor tidak tergelincir ketika berjalan di jalan yang basah? Bagaimana solusi agar motor tidak tergelincir ketika berjalan di jalan yang basah? Nah, dari 2 rumusan masalah yang dibuat oleh teman kalian, sekarang untuk menguji apakah hipotesis benar atau tidak, kita akan melakukan percobaan, ya. Nah, sekarang kalian berkelompok dulu. Silahkan berkelompok. Oke, sudah membentuk kelompok ya. Nah, sekarang kalian ambil bahan ajar dan tempat aktivitas di depan. Sudah semua? Sudah dapat lembar aktivitas dan bahan ajarnya ya? Nah, silakan kalian baca lembar aktivitasnya ya. Alat dan bahan apa yang dibutuhkan untuk percobaan kali ini? Alat dan bahannya sudah ada semua belum? Sudah. Berarti sudah semua, silakan kalian kerjakan percobaan sesuai dengan langkah kerja ya. Jawab pertanyaan analisisnya ya. Nanti kalian jawab, setelah kalian jawab buat kesimpulan. Setelah membuat kesimpulan, kalian buat ide gagasannya ya. Jelas? Oke, silahkan kalian kerjakan lembar aktivitasnya ya. Sudah selesai atau belum? Sudah. Sekarang kita presentasi. Yang mau presentasi maju ke depan siapa? Ada nggak? Oh, silahkan yang lainnya tolong perhatikan ya. Kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dan percobaannya. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan gagasan solusi. Mengganti ban yang sudah halus dengan ban yang masih kasar. Oke, sudah? Nah, tadi gagasan solusi dari kelompok 2 itu apa? Mengganti ban yang sudah halus dengan ban yang masih kasar. Mengganti ban yang sudah halus dengan ban yang kasar. Nah, sekarang untuk kelompok 2 ada pertanyaan atau tidak? Ya, oke, silahkan. Mengapa mengganti ban yang halus dengan yang kasar? Mengapa mengganti ban yang halus dengan ban yang kasar? Kenapa? Karena gaya gesek pada ban kasar lebih besar daripada ban yang halus, sehingga motor tidak mudah tergelincir. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang yang akan maju kelompok. Oke, kelompoknya Nabila ya. Oke, silakan persiapan buat maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gagasan solusi. Solusi agar motor tidak tergelincir di jalan yang basah adalah mengganti ban motor dengan ban yang baru yang permukaannya lebih kasar, agar di saat berada di jalan yang licin, motor tidak tergelincir, dan mengurangi kecepatan motor agar tidak jatuh. Oke, sudah? Oke, teman-teman. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak?
Oke, silakan dulu untuk kelompok 3. Oke, semuanya dari presentasi dari kelompok 2 dan 3, kita bisa menyimpulkan apa tadi? Jika bentuk alur ban semakin kasar, maka gaya gesek semakin besar dan gerak motor tidak akan tergelincir. Oke, jadi jika bentuk ban semakin kasar, ya, maka gaya gesek akan semakin besar sehingga membuat motor itu tidak mudah tergelincir. Pada percobaan 1, itu kita bisa membuktikan bahwa ketika benda itu dapat bergerak ketika apa adanya gaya. Nah, jika gaya gesek lebih besar daripada berat benda atau gaya bendanya, maka benda itu diam atau bergerak? Diam. Nah, kalau gaya geseknya itu lebih kecil daripada gaya yang diberikan, maka benda akan bergerak. Nah, ketika gaya gesek dengan gaya yang diberikan itu besarnya sama, maka benda itu tepat akan bergerak. Sehingga besar gaya gesek itu sama dengan gaya yang terukur pada neraca keadaan. Oke? Nah, pada percobaan kedua, itu kan kalian melakukan pada koin ya. Nah, pada koin itu kan ketika kalian melepaskan secara bersamaan, lebih cepat yang mana? Yang permukaannya licin atau yang kasar? Licin, ya. Nah, berarti yang permukaannya kasar itu lebih lambat. Nah, berarti itu bisa membuktikan kalau kasar itu berarti gaya geseknya besar atau kecil tadi? Besar. Nah, ternyata ketika gaya geseknya besar, maka benda itu akan lambat. Nah, berarti gaya gesek mempengaruhi gerak benda. Arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak benda. Itu kesimpulan kita hari ini ya. Nah, sekarang tadi ide gagasan yang kalian buat itu salah satunya agar motor tidak tergelincir, maka dengan memperbesar gaya gesek dengan cara mengganti ban yang halus dengan ban yang kasar. Selain itu dengan apa tadi? Mengurangi kecepatan. Oke, nah sekarang ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, silakan. Hari ini kita belajar tentang gaya gesek dan pengaruhnya terhadap gerak benda. Oke, hari ini kita telah belajar tentang gaya gesek dan pengaruhnya terhadap gerak benda. Pada permukaan yang kasar, gaya geseknya semakin apa? Kasar. Kalau yang permukaannya halus, gaya geseknya ingat ya? Oke. Nah, sekarang untuk refleksi pembelajaran, ya. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana? Senang. Terus ada yang ketika kalian melakukan percobaan, ada yang merasa susah atau gampang? Coba siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Tadi kan kamu sudah melakukan percobaan. Pembelajaran hari ini bagaimana perasaannya? Senang. Senang. Terus pas melakukan percobaan gampang atau susah? Gampang. Gampang. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Oke. Sekarang ini saatnya kita melakukan evaluasi pembelajaran, ya. Kalian kerjakan, keluarkan HP-nya dulu, ya. Kemudian kerjakan soal evaluasi yang sudah Bu Asmi bagikan di grup. Ada kan? Nah, silahkan kalian kerjakan soal tersebut. Bu Asmi beri waktu 5 menit.
pembelajaran kalian, nanti Bu Afni kasih tugas di rumah, ya. Tolong kalian tuliskan keunggulan dan kelebihan gaya gesek pada kehidupan manusia. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya dikumpulkan ke Bu Asmi. Oke? Jelas? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, sebelum Bu Asmi akhiri, kalian siap-siap dulu rapikan. Ya, ini sudah rapi ya. Nah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Bu Asmi, tetap semangat dan rajin belajar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.